Halo semuanya, kenalin aku Bintar Sikap Baba dari mata kelompok 2 Personal Finance. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk melihat uang dari sudut pandang sebuah buku yang berjudul The Art of Money karya Indra Ismawan. Buku ini mengajak kita tentang bagaimana kita melihat uang tidak hanya sebagai alat tukar ataupun alat transaksi, tetapi bagaimana kita dapat melihat uang sebagai seni untuk membangun kehidupan finansial yang lebih stabil, yang lebih terarah dan bertumbuh. Penulis buku ini atau Pak Indra Ismawan dikenal sebagai praktisi dan edukator di bidang keuangan yang berfokus pada literasi finansial masyarakat di Indonesia. Di dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa mengelola uang itu tidak hanya soal matematika ataupun tidak hanya soal jumlah pada angkanya saja, tetapi bagaimana kita mengelola uang, soal strategi, dan soal mindset. Dan kemudian konsep kata art ataupun seni yang ada di judul buku ini itu berarti perlu latihan, perlu strategi, perlu keseimbangan, dan juga hasilnya itu tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan oleh latihan terus-menerus ataupun konsistensi. Nah, di dalam buku ini penulis menegaskan bahwa seringkali akar masalah keuangan itu datang tidak dari jumlah penghasilan seseorang, tetapi bagaimana seseorang tersebut memandang uang. Nah, di dalam buku ini juga penulis membagi ada dua pola pikir. Yang pertama ada pola pikir yang konsumtif, orang yang selalu menjadikan uang untuk memenuhi keinginan jangka pendek. Nah, kemudian pola pikir yang bertumbuh ataupun growth mindset, orang yang selalu menjadikan uang itu untuk masa depan ataupun memposisikan uang untuk investasi dan aset jangka panjang. Nah, setelah kita berbicara tentang poin yang pertama yaitu mindset, sekarang kita masuk ke poin yang kedua yaitu pengelolaan cash flow. Penulis menjelaskan bahwa cash flow ataupun kas yang dipegang itu merupakan nadi bagi keuangan pribadi. Nah, banyak orang yang merasa tidak punya uang, tetapi permasalahannya bukan di pemasukan, tetapi di arus kas keluar yang tidak terkontrol. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu poin tentang dana darurat. Dana darurat menurut penulis adalah lapisan sistem keuangan pertama dalam keuangan pribadi. Tanpa hal tersebut, orang akan mudah tergantung dengan yang namanya utang. Kemudian, orang akan mudah panik ketika terjadi krisis. Kemudian yang ketiga, keputusan finansial yang diambil akan bersifat emosional. Nah, penulis juga menambahkan bahwa jumlah dana darurat harus 3-6 kali pengeluaran per bulan. Tapi itu adalah bukan hal yang kaku, harus menyesuaikan kembali ke dalam jumlah tanggungan, kondisi pribadi, dan juga stabilitas pekerjaan. Menurut saya, kelebihan utama dari buku ini adalah penjelasannya yang sangat mudah dipahami untuk pembaca pemula. Nah, penjelasan itu runtut, dimulai dengan mindset, lalu cash flow, lalu dana darurat, hingga investasi. Nah, jadi buku ini menyuruh kita untuk memahami mengelola keuangan secara bertahap. Nah, selain itu, buku ini juga menceritakan tentang pola hidup Indonesia, di mana kita sangat konsumtif dan memerlukan disiplin. Nah, buku ini juga memiliki banyak saran yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pengetahuannya cukup umum. Nah, karena cukup umum, bagi orang-orang yang sudah menguasai keuangan, itu pasti merasa buku ini kurang mendalam. Nah, selain itu, buku ini juga tidak memiliki studi kasus detail yang menggunakan angka. Nah, tapi menurutku itu normal, karena buku ini memang difokuskan untuk orang-orang yang baru mempelajari konsep dasar keuangan. Menurut kami, inti buku ini adalah keseimbangan antara mindset dan tindakan nyata. Nah, tantangan generasi muda saat ini bukan hanya soal penghasilan, tapi soal pengendalian diri, terutama saat menghadapi FOMO dan gaya hidup konsumtif. Nah, saran dari kita adalah pertama, atur keuangan menggunakan metode 50-30-20, di mana 50 itu kebutuhan, 30 itu keinginan, dan 20 itu untuk berinvestasi atau menabung. Nah, yang kedua, biasakan mencatat pengeluaran minimal untuk bulan sekali. Dan yang ketiga, bangunlah
bangun dana darurat sebelum memulai berinvestasi resiko. Dan yang keempat, mulai berinvestasi dari nominal kecil tapi rutin. Yang terakhir, hindari utang konsumtif. Nah, guys, kita masuk dalam tahap terakhir, tahap kesimpulan. Setelah kita membaca buku Dark of Money karya Indra Ismawan, kita menjadi tahu bahwa uang itu bukan soal angka, tapi soal pola pikir, disiplin, dan juga konsistensi. Dan fakta menariknya adalah soal mindset. Contoh misalnya, jika kita melihat uang sebagai aset jangka panjang, kita akan menggunakan uang yang baik-baiknya. Nah, tapi berbanding jauh jika kita melihat uang itu sebagai aset jangka pendek, yang hanya kita menggunakannya untuk hal yang konsumtif, maka hasilnya akan berdampak buruk bagi kita. Nah, karena pada akhirnya uang itu bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you.